Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah sekalian hamba Allah yang berbahagia di hari Idul Adha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahhin nas." Yang dinamakan dengan Idul Fitri adalah hari di mana mayoritas atau manusia, kalau tidak semuanya, yaitu manusia di tempat itu merayakan kembali makan setelah sebulan berpuasa. Wal adha, sedangkan Idul Adha adalah yauma yudhahhin nas, di mana manusia menyembelih kurban di waktu duha. Inilah hikmah daripada agama kita sebagai agama rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Nabi sebagai rahmah bagi seru sekalian alam. Agama ini adalah agama rahmah, sehingga tidak tersekati dengan waktu dan zaman. Dan perkembangan manusia di dalam teknologinya atau dalam keadaan yang sulit, seperti misalnya ada bencana alam ataupun adanya peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ba'ithu bil hanifiyatis samhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah dengan agama tauhid yang samhah, yaitu yang mudah. Jadi agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang berpaling dari kesyirikan dan mudah. Inilah ibadallah, kebahagiaan yang tidak terkira bagi orang-orang yang beriman, yang memahami agama ini adalah agama yang memungkinkan siapa saja untuk bisa beramal dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan mungkin dia sedang lemah, karena agama ini mudah, dia bisa mengamalkan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan semangat, dalam keadaan tempo dulu, tempo sekarang ataupun tempo yang akan datang, inilah samhah. Sehingga di saat Rasulullah SAW harus berhijrah
dari Mekah ke Madinah, tatkala Mekah dikuasai oleh musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, tidak berkaitan dengan wukufnya jemaah haji di padang Arafah yang ada di Mekah. Karena di waktu itu seluruh kaum muslimin terusir, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hilal dengan penduduk hilalnya Makkah. Tidak melihat hilal ataupun menentukan tanggal 1 bulan Dzulhijjah dengan penglihatan hilalnya penduduk Makkah. Tetapi beliau melihat hilal dengan hilalnya penduduk Madinah. Padahal di masa kita ini betapa jaraknya Makkah dan Madinah sangat dekat. Tetapi waktu itu Rasulullah tidak memakai hilal penduduk Makkah. Demikian juga pada tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah sampai pada tahun 10 Hijriah baru Rasulullah bisa masuk lagi ke Mekah. Inilah ibadallah. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh siapapun dalam keadaan tepat pada waktunya, tidak terbatasi dengan perbedaan waktu, baik waktu yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, waktu yang ada di Saudi, atau waktu yang lebih jauh lagi dari negeri kita, tidak terbatasi. Karena Allah memudahkan penglihatan hilal pada negeri masing-masing. Likulli baladin ru'yatuhu. Inilah ibadallah, agama yang mudah, agama yang kembali kepada tauhid. Sehingga di masa kita saat ini, di tanggal 10 Dzulhijjah, kita kemarin tanggal 9 Dzulhijjah berpuasa Arafah, dan di hari ini dalam posisi hujan. Disyariatkan tatkala kita menegakkan Idul Fitri ataupun Idul Adha, sebagaimana dilakukan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, masjidi hadza afdalu, masjidi hadza afdalu bi alfi darajat mimma siwahu. Masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat salat di dalamnya dibandingkan selainnya. Bersamaan itu beliau keluar dari masjid dan mengerjakan salat baik Idul Fitri ataupun Idul Adha di tanah yang lapang. Tetapi keadaan tidak mesti. Terkadang hujan dan tidak memungkinkan untuk mengerjakan di tanah lapang, maka boleh di masjid. Inilah agama yang samhah. Maka kesamhahan agama ini menjadi satu perkara yang membahagiakan bagi mereka yang beragama dengan agama ini, karena dia bisa mengamalkannya sampai bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Makanya tatkala ada manusia memberat-beratkan agama, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Telah binasa orang-orang yang memberat-beratkan agama 3 kali. Maka di sini kita juga harus paham tentang kedermawanan Allah, tentang kemudahan agama ini, dan tentang satu perkara yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa diabaikan, yaitu keikhlasan beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya keikhlasan ini adalah hak yang harus ditunaikan oleh hamba kepada Allah
setelah Allah SWT memberikan semuanya yang dipinta oleh hamba itu apa, semuanya diberikan oleh Allah kepadanya. Allah telah memberikan segala yang dipinta, dan kalau dihitung apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang berada pada diri kita, maka kalau kita menebus dengan kerja kita, maka kita tidak mampu. Berapa mahal harga mata kita, berapa mahal harga kaki kita, berapa mahal harga tangan kita. Itu adalah fasilitas dari Allah untuk mereka datang ke masjid, untuk mereka membaca Al-Quran. Dan Allah memberikan bonus-bonus yang banyak. Padahal tatkala manusia ingin mendapatkan bonus-bonus di perusahaannya, di instansinya, di tempat kerjanya, mereka rela lembur, mereka rela terkena kecelakaan di dalam bekerjanya. Sementara Allah SWT telah memberikan semuanya. Betapa banyak manusia di malam hari tertidur tanpa terbangun untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak manusia melangkah kakinya bukan untuk ke masjid, sementara kakinya masih ada. Dan betapa banyaknya manusia membuang-buang waktu karena dia merasa waktunya kosong. Dia lupa waktu yang ada, sesungguhnya ada hak Allah di sana. Maka di sini ibadallah, kita hendaknya membangun keikhlasan di dalam hati kita masing-masing. Karena sesungguhnya apa yang diingatkan oleh Allah SWT di setiap langkah, di setiap gerakan, di setiap nafas, di sana terkandung tauhidullah. Sebagaimana di hari ini memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid agar hati manusia mengetahui perkara yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, di hari-hari ini pun nampak panji-panji tauhid, amalan yang terbangun karena tauhid senantiasa diingat, sehingga kita pun mengingatkannya. Ada hikmah yang besar. Betapa manusia kalau tidak mengenal tauhid, maka dia tidak akan mampu berbakti kepada orang tuanya dengan cara yang sempurna dan juga dengan cara yang benar. Tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, aku mendapatkan perintah untuk menyembelih dirimu. Apakah yang ada pada dirimu dari pendapat apakah aku sembelih engkau atau tidak?" Anaknya yang paham bahwasanya bapaknya ini adalah seorang yang mengenal Allah, demikian juga anak yang mengenal Allah, maka dengan sebab pengenalan Allah ini dia menyebut bapaknya, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, dengan panggilan ya abati, panggilan yang paling tinggi, yang paling mulia, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah engkau akan jumpai aku sebagai orang yang bersabar. Di masa kita ini, misalnya ada orang tua memerintahkan kepada anaknya, "Wahai nak, angkat mobilku ke sana, angkat motorku ke sana dengan pundakmu, bersihkan ini semuanya," maka mereka akan merasa sangat berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dengan sebab tauhid perkara yang lebih besar dari itu, perkara yang lebih berat daripada itu, perkara yang bahkan tidak masuk akal, perkara yang tidak sesuai dengan keadaan manusia, dengan segala permasalahan tidak sesuai, yaitu menyembelih anaknya sendiri. Dan tatkala proses penyembelihan
Anaknya pun diberitahu, saya mau sembelih kamu wahai anakku. Dengan nada yang lembut, bukan keras. Ternyata anaknya paham bahwasanya itulah Allah yang memerintahkan. Maka anaknya pun menerima. Padahal tentunya tatkala mau mengamalkan yang diberikan cobaannya sangat besar, baik diri sendiri, lingkungan, ataupun dari syaitan, dari kalangan jin, untuk menggagalkan yang demikian ini. Inilah ibadallah. Dari seluruh amalan-amalan itu pembangkitnya adalah tauhid. Sehingga tatkala tauhid itu lemah, maka lemah pula amalan yang menjadi pembangkit dari amalan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menentukan supaya kalian jangan beribadah kepadanya. Kemudian peribadatan kepada Allah yang nilainya agung, yang nilainya besar dan tidak bisa dikalahkan dengan apapun, digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga tatkala Rasulullah SAW sedang berkhutbah, kemudian dibimbing oleh malaikat untuk mengucapkan amin, raghima anfum ri'in, celaka bagi seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, kemudian ini tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Didoakan celaka oleh malaikat dan diamini oleh malaikat. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun mengamini. Betapa kehancuran di antara sebabnya lemahnya berbakti anak kepada orang tua. Di antaranya juga sebab kehancuran lemahnya perhatian orang tua kepada anak. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal aqim? Apakah kalian tahu siapakah para wanita-wanita yang mandul itu, yang tidak punya anak itu? Apa kalian tahu? Maka para sahabat menjawab, al-aqim man laisa lahu walad. Ya Rasulullah, yang namanya orang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Maka Rasulullah menunjukkan hakikat akim yang sesungguhnya dan sejatinya bukan orang yang tidak punya anak, tetapi orang tua yang mungkin banyak anaknya atau punya anak, tetapi anaknya tidak menjadi anak yang beribadah kepada Allah. Di masa kita ini ditampilkan sekian banyak baik orang tua yang mandul atau anak-anak yang terhalangi dari masuk surga karena tidak mampu memahami perkara yang demikian ini. Sehingga yang sering disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah berbuat baik kepadanya, menjaga perasaannya, menjaga hatinya, menjaga kredibilitasnya, memahami strata di mana orang tuanya, sehingga anaknya menempatkan diri pada posisi orang tuanya dalam keadaan mulia, sehingga orang tuanya pun merasa anaknya memahami dirinya, karena memang kedudukan yang ditetapkan oleh syariat demikian tinggi. Pernah satu ketika ada seorang anak mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, idzan li bil jihad. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Bukan thalabul ilmi, berperang. Padahal berperang, bagi mereka yang sudah pernah melakukan perjalanan perang akan tahu dan bisa tergambar betapa perang itu susah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak,
dihantui, apakah mau dibunuh atau terbunuh, menyerang atau mundur, bagaimana kalau ditangkap, bagaimana kalau ditawan, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, sekian banyak problema. Tetapi karena keimanan dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li bil jihad, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Kemudian Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah tatkala kamu ingin berjihad bersamaku orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fafihima fajahid, maka daripada kamu ikut berjihad bersama aku, berperang dan seterusnya, kamu punya orang tua, dan kalau kamu berjihad orang tua menjadi menangis, tersakiti, kamu pulang dan jihadnya kamu bersama orang tuamu. Inilah kekuatan sesungguhnya dari sebuah kehidupan. Karena kehidupan di sini tidak ada di antara manusia yang berakhiran dengan kecelakaan kemudian dia berbahagia dengan kehidupannya. Mungkin sejarah akan mencatat dia adalah orang yang bahagia, tapi dia sendiri yang menjalannya adalah susah. Karena tatkala manusia mengakhiri perjalanan hidupnya dalam keadaan berbeda dengan sebelumnya, maka sebelumnya ini sudah tidak terasa nikmat lagi, dan yang dirasa adalah setelahnya. Makanya tatkala manusia kemudian celaka di kemudian hari dengan sebab dia tidak mampu menempatkan apa yang terbaik untuk dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang menyesal. Sedangkan syariat menunjukkan yang terbaiknya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala ada orang lain yang ingin berjihad, kemudian ada orang tua lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ingin berjihad bersama engkau, tetapi aku tidak rela melepaskan dia. Dan kemudian dia menangis. Kemudian dipanggil anak itu, apakah kamu punya orang tua demikian? Apakah orang tua mau menangis? Dijawab iya. Pulang kamu, bikin dia tertawa sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Inilah ibadallah, kekuatan tauhid di dalam membangun pondasi-pondasi kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Maka di hari ini nampak sekali keikhlasan dan pentauhidan sebagai jalan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, meniti hidupnya. Karena sesungguhnya agama Allah membutuhkan kesabaran di dalam meneliti mana yang lebih mendekat kepada keikhlasan, mana yang lebih mendekat kepada keridhaan Allah, mana yang lebih mendekat kepada pelipatan ganda. Maka di dalam khutbah Idul Adha ini, semoga Allah SWT memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita alhamdulillah untuk yang rumah sapi udah